berpipit terbang ke atas. Tinggi sejauh pun dia tetap berbalik. Buat anak-anak muda tetap terus beraktivitas. Jadikan UMN Al-Wasliyah menjadi pilihan yang terbaik. Ya. Dan kesempatan ini juga Atul Abu nak ucapkan banyak terima kasih lah. Ribuan terima kasih dan salam hormat takzim saya kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Hardi, dan doa tentunya dari Atul Abu mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Buatnya Pak Dokter. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Nah, hari ini di studio Women Channel kita sudah kedatangan salah satu konten kreator dari Langkat, Sumatera Utara. Selama ini konten-konten beliau itu mengangkat tentang kearifan lokal khususnya budaya di Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan Atok Labu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Tok? Alhamdulillah mendai fit wah dalam Mbak kata orang Melayu. Empit lah pokoknya. Nah, Tok, dengar-dengar Tok pernah ya kuliah di UMN Al-Wasliyah ini, Tok? Pernah. Iya. Tahun berapa tuh, Tok? Tahun lama. Oh, udah lama tahun ya. ketika waktu itu saya masih ganteng-gantengnya lah Ya. pokoknya. Sampai sekarang, Tok, masih ganteng. Masih sekarang Iya. memang apa sih potongan dasarnya memang ganteng. Cuma jahitannya agak rusak tuh aja. Masih ingat nggak, Tok, siapa dosen-dosen ya waktu itu? Udah banyak nggak ingat lah. Udah banyak nggak ingat ya, Tok? Udah lama nih ya, Tok, Atok buat YouTube ya, buat konten di YouTube. Ya, alhamdulillah dibilang lama relatif lah, tapi jelasnya saya awal-awal aktif itu 2019. 2019. Waktu Ya. itu karakternya masih ada berapa tuh, Tok? Ada karakter awal itu ada 3. Cuma waktu itu ada Labu, Labi, dan Bahlul lah itu yang pertama. Labu yang orang Melayu, Labi yang orang Jawa tuh ya, Tok ya? Labi orang Jawa, Labu orang Melayu. Oke, waktu itu masih Atok sendiri pemerannya? Iya, masih saya sendiri karena memang nggak ada yang doyan. Cuma saya sendiri yang sadar waktu itu. Tapi sekarang udah di 2022 ada berapa banyak, Tok, karakter di situ? Karakter saya kesemuanya kalau dari film pertama sampai sekarang nih kurang lebih ada 14 karakter. 14 karakter. Yang Atok peranin sendiri ada berapa? Iya, itu 14. 14-14-nya? Iya. Oh. 14 itu yang saya peranin. Kalau yang lainnya karakter lain lah, orang lain. Oke, gimana Tok cara Atok nih untuk bisa mendalami peran split dari orang Melayu ke Jawa gitu? Nggak usah didalamin, jalanin aja. Awak pun tak tahu macam mana dalamnya. Yang jelas sih kalau bahasa Melayu, saya juga keturunan Melayu, mak Melayu. Kalau bahasa Jawa, bapak juga Jawa kan. Jadi memang dari kultur budaya kita sendiri. Oke, dari 14 nih ya Tok, banyak ya 14 karakter. Jadi siapa nih Atok yang paling suka? Semua sih, hampir banyak sih. Yang paling suka tuh apa ya? Bahlul. Oh, Bahlul. Wa'mat Peka, Wa'mat Peka. Udin Songong, itu. Talib, itu yang paling. Kenapa tuh Tok jadi paling suka jadi karakter itu? Pertama mereka punya ciri masing-masing. Mereka punya ciri masing-masing. Kalau Wa'mat Peka dengan ciri pekanya yang jengkelin, Ngeselin. yang ngeselin. Kemudian kalau Talib dan Bahlul ini dengan kebodohan yang alami, ya, karena memang bodohnya itu alami sih sebenarnya. Nah kalau Udin Songong ini kan dengan apa ya edukasinya. Itu dia. Jadi Tok, inilah ya kan, boleh lah nih Atok cerita nih sama kami semua di sini. Apalah nih awalnya yang motivasi Atok sampai Atok buat YouTube, buat konten-konten kayak gini nih sampai sekarang? Motivasinya susah hidup lah puasa. Motivasinya pastinya berpuluh tahun ya, berpuluh tahun kita hidup jadi manusia nih kan tak berubah nasibnya kan. Susah juga ya kan. Jadi terpaksa lah kita nampak beralih lah jadi hantu. Maka berubahlah waktu itu jadi hantu labu kan. Nah kebetulan kawan yang nawarin, kawan yang mengabarkan lah gitu. Teman yang sudah duluan menjadi konten kreator dan sudah berhasil di YouTube-nya, sudah monetisasi waktu itu. Nah, jadi dia kabarin, suruh Atok buat gitu kan. Cuma kan kita nggak tahu waktu itu. Tapi dari awal itulah. Nah setelah itu kita coba pelajari sendiri setiap malam coba buka YouTube untuk
belajar segala macam dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Kalau untuk prosesnya gimana tuh? Atuk yang buat naskahnya atau ada tim kreatif di belakangnya? Nggak ada. Sendirilah semuanya. Dari awal itu dipikirin sendiri, ditulis sendiri, kemudian di-shootingin sendiri, ya kan, dieditin sendiri, upload sendiri, ya gajiannya sama orang rumah. Dapat lah Atuk juga 50-50 ya tuh. Awak nih kalau dibagi makasih, tidak sudah ya kan. Jadi kalau untuk ide-ide cerita tuh biasanya dari mana nih Atuk dapat? Kalau ide cerita saya lebih banyak mengambil kepada cerita rakyat, cerita keseharian. Nah, itu cerita yang banyak dialamin oleh masyarakat kita. Saya sering mengangkat tentang keluhan ya, keluhan hati masyarakat di tengah-tengah masyarakat, tapi masyarakat bawah terutama yang ada di kampung-kampung. Itu yang saya coba angkat, sehingga mungkin kebanyakan ketika saya upload itu, saya angkat itu, orang merasa kayak aku lah gitu, atau lakiku kayak gini nih ya, atau biniku kayak gini, wih tetanggaku kali itu lah gitu kan. Pokoknya gitu. Real life ya tuh ya. Yang real. Soalnya mikir yang tinggi-tinggi juga nggak bisa. Ada nggak tuh dari fans-fansnya tuh lagu nih yang kasih saran buat cerita inilah tuh gitu, ada nggak tuh? Ya pastinya lah, setiap kita upload itu pasti mereka punya pemikiran sendiri. Mereka biasanya ya penonton-penonton yang terbawa emosi dalam cerita itu ya, masuk ke dalam cerita itu, menginginkan pokok beginilah tuh. Apalagi yang sekarang ini, saat-saat ini kan sedang episode konten berepisode ya. Iya, berepisode. Jadi kan mereka ini menanti nih, sehingga mereka punya permintaan tuh kalau bisa begini. Nah, ini kan Bahlul calon miliarder iya, ini kan. miliarder, Jadi masing-masing rata-rata itu mereka mengharapkan Bahlul kalau bisa nih jangan mimpi lah gitu. Bahlul harus jadi kaya betulan gitu kan. Tolonglah dengarkan netizen kan. Sampai ada yang ngancem kalau Bahlul sempet nggak jadi kaya atau miskin, ku banting HP ku gitu. Sampai gitu ya tuh ya. Artinya itu kan masukan. Sampai segitunya respon dari netizen ya tuh. Kalau lokasinya sendiri tuh di mana nih tuh? Sekitar rumah tuh atau gimana? Ya, kalau yang namanya Kampung Belacan itu, Kampung Belacan itu ada 2 lokasi. Ya, 3 lokasi. Tiga lokasi. Pertama di belakang rumah. Di belakang rumah, kalau yang dia bawahnya rumput, ada rumah gitu kan. Kemudian ada pondok. Nah, itu di belakang rumah saya. Oh, di belakang rumah. Tapi kalau yang dia ada bangunan-bangunan dan pohon-pohonan gitu ya, bangunan-bangunan lama itu di Fiturah. Daerah Selepan namanya, Kecamatan Selepan. Kemudian satu lagi itu di lapangan golf. Lapangan golf di mana nih? Di Pangkalan Berandan. Oh, di Pangkalan Berandan. Jadi ada lapangan golf di sana, ada padang golf yang jarang juga sih dipakai sudah. Gitu. Berarti boleh ya Tok sekali-sekali UMN Channel collab sama Tok biar berangkat kami ke Berandan. Boleh. UMN kan keluarga awak. Atau awak lah keluarga UMN. Oh, iya. Kalau diakui masih ada. Sebelum kita lanjut nih Tok ngobrol-ngobrol kita, ada nih pertanyaan nih dari kawan-kawan Tok. Ya kuis-kuis lah Tok, ya kan? Mau nih Tok jawab nih? Boleh, aku ini apa aku jawab. Jadi Tok, kata kawan-kawan ini Tok, kenapa lah Medan itu huruf awalnya M Tok? Iya, kalau hurufnya apa ya huruf M? Ya kalau seandainya hurufnya K ya Kedan namanya. Oh. Oh jadi Kedan kita ya Tok kalau jadi K. Kita, ya. Makanya dia Medan. Banyak juga nih Tok kan di sini fans Atuk nih, banyak yang tanya dari berapa banyak nih udah sekarang video Atuk di YouTube? 220-an lah saya 220 video. Dari 220 video tuh mana nih yang paling favorit nih untuk Atuk? Yang paling favorit sampai sekarang, mungkin favorit bagi saya dan favorit banyak penonton, itu mungkin yang cerita tentang ibu. Tentang apa ya, pengabdian kepada ibu, itu mungkin. Itu yang paling diminati nih ya Tok, sama orang-orang juga. Karena dimanapun saya nanti ketemu, dimanapun ketemu itu gitu ya, banyak orang yang selalu pasti itu yang diangkatnya. Saya paling terkesan tuh dengan cerita tentang mama. Iya. Nah, dimanapun. Jadi tuh dari mulai 2019 nih aktif sampai sekarang, pastilah ya Tok nggak mulus lah jalan itu ya kan. Iya, pastilah ada batu-batu, kerikil, lobang. Bersera.
Jadi tuh apa nih hambatan paling besar nih yang Atuk hadapi? Di awal ya, kalau di awal hambatan yang paling besar itu pertama ya orangnya. Artinya nggak ada yang mau diajak. Nah itu mencari pemain itu dia. Karena kan di awal itu kan belum ada yang tahu dan belum ada yang mau gitu. Nah itu di awal-awal. Kemudian apa ya, ilmu cara mengedit kita belum tahu gitu kan. Kemudian HP dan peralatan seperti ini boro-boro nih kamera keren kayak gini. Kita HP aja dulu awalnya kan dipinjemi kawan Android itu, karena kita nggak punya Android. Kita waktu itu Android aja nggak punya kan, gitu. Karena ada kawan kebetulan anaknya kuliah dan sudah tak mau lagi, nggak doyan lagi kan dengan HP RAM 1,5 itu kan. Yang kedip-kedip hidupnya itu kan. Nah itulah dipinjemin gitu, dipinjemin sama kawan. Jadi dari situ kita mulai belajar. Kemudian ya karena kawan nggak ada yang mau diajak, kita terpaksa peranin sendiri gitu. Tapi akhirnya kekurangan itu dan kendala itu kita jadikan sebuah kelebihan kan. Nah, kalau kita waktu itu berhenti karena nggak ada orang yang mau, maka nggak akan jadi sampai sekarang. Tapi saya berpikir ya harus jalan gitu. Siapa orangnya ya saya sendiri. Makanya muncul karakter Labu itu saya, Labi itu saya, Bahlul itu saya, Wakman Pekah itu saya, Udin Songong itu saya. Itu karena orang nggak mau diajak. Nah gitu waktu itu. Awalnya tuh. Sampai akhirnya sekarang udah menjiwa ya tuh, disuruh jadi siapa aja bisa. Iya, nggak ada yang nyuruh sih, awak yang nulis. Kalau sekarang ini kan itu enaknya kita nih kan, enaknya kita sutradara tuh kan suka hati kita lah. Siapa yang nak dimunculkan kan gitu. Iya, betul. Kemudian mau cemana, mau jadi apa gitu kan. Nah, suka hati kita. Itu kendala di awal. Kalau di tengah kendalanya apa dia? Kemudian salah satunya itu di tengah itu kendalanya itu adalah proses monetisasi justru dari YouTube-nya waktu itu. Kita kan berbulan-bulan kita buat video waktu itu, nunggu jam tayang 4.000 itu rasanya aduh, lama. Apa yang mungkin? Bukan lama sih, berpikir mungkin aja enggak waktu itu kan. Karena tayangan tontonan waktu itu ya dapat 100 aja udah macam lebaran Idul Fitri rasanya. Iya kan? Dapat 100 viewers itu. Kemudian jam tayang 4.000 jam itu kita mendapatkan 100 jam aja rasanya gitu. Tapi waktu itu kita bilang sih sama istri kandung itu nih kan. Istri kandung, ada istri tiri toh. Iya. yang di film-film itu istri tiri itu. Ya kan? Istri Udin Songong, istri ini kandung ini dia. Nah, jadi waktu itu kita sepakat, udahlah Dek, pokoknya kita buat aja nih Dek. Paling enggak kita simpen di YouTube ini, nanti kan kita punya cucu. Bisa nengok nih, wah ini Lato kita nih dulu ya kan, ini andung kita dulu gitu. Nah sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, setengah tahun lah ya kurang lebih, itu ada yang viral gitu. Ada yang viral film kita gitu kan, dari waktu itu 360, waktu itu kondisi saya 360 subscriber. Kemudian kalau jam tayang mungkin masih sekitar 100 lah gitu kan. Nah tiba-tiba dalam satu hari itu naik sehingga sampai 40.000 subscriber. Kemudian jam tayangannya tiba-tiba dalam 2-3 hari itu menjadi ratusan ribu jam tayang gitu. Cuma saja proses monetisasinya yang lama waktu itu. Saya sampai 2 bulan gitu. 2 bulan baru alhamdulillah ya toh. Ya, alhamdulillah. Itu pun wah nggak tanggung lah. Saya ceritakan nanti meleleh air mata kita. Terus loh ini kan sekarang banyak nih anak-anak muda kan tuh, sama-sama lah kita tahu kan mau viral tapi caranya instan. Misalnya nih pakai baju yang kebuka-kebuka, terus joget-joget gitu ya tuh. Ada nggak nih saran dari Atuk gimana caranya supaya anak muda ini tetap eksis di dunia digital, tapi kontennya itu otentik, terus berkualitas, ada pesan-pesan positif juga nih di dalamnya. Ya, kuncinya dirubah. Sebenarnya kalau keinginan kita mau viral itu, kalau dia itu pertanyaannya dia mau viral, betul, nggak ada yang salah, namanya mau viral, ya kan? Asal orang lewat lenggek kan aja, pola itu viralnya kita itu nanti kan betul. Gitu. Asal mau tuh lari-lari tengah jalan viral.
Tapi hari ini kita bukan butuh viral sebenarnya kan. Artinya kita mau berbuat yang bermanfaat. Mau nggak kita nih buat yang bermanfaat, mau nggak kita nih kreatif gitu. Sehingga dengan apa yang kita lakukan dan manfaat yang kita berikan itu, orang jadi banyak menyukai dan akhirnya kita menjadi banyak dikenal orang. Karena apa? Manfaat yang baik itu. Kalau sekarang ini kan anak-anak muda sekarang ini mindsetnya adalah dia mau viral, ya nggak salah jadinya, gitu. Cuma cara viralnya itu yang salah kan. Nah, kalau viralnya dia dapat seperti yang sekarang ini terjadi gitu kan. Aku nggak nonton loh, aku cuma denger. Aku dengar saja. Dia yang cerita, orang rumahku cerita. Nah, ada begini bang, gitu kan. Cuma aku tak dikasih nengok juga. Pingin juga awak. Enggak penasaran, dia yang cerita. Awak penasaran, cuma tadi kasihnya tengok. Udah lah. Jadi kreatif lah, berbuatlah. Saya menjadikan YouTube saya ini, channel saya ini bukan untuk ladang dakwah, bukan gitu. Tapi sebuah kreativitas yang saya rasa saya punya tanggung jawab moral, ya kan, terhadap apa tuh ya, terhadap penonton, masyarakat itu, apalagi anak-anak, karena kan kita nggak tahu nih dan kita bisa membatasin kalangan siapa yang nonton, gitu. Jadi tanggung jawab moral saja sih. Jadi Tok sekarang udah banyak nih kan fans Atok, kemana-mana pergi banyak nih orang yang kenal. Ada nggak nih Tok yang berubah nih dari diri Atok? Apa yang berubah? Aku rasa tambah ganteng aja ya dia. Kata uang rumah lagi, uang rumah bilang. Bawaan lahir ya, bawaan lahir. Ya nggak ada yang berubah. Atuk Labu dari dulu begitu ya, sekarang tuh begitu. Nggak ada yang berubah. Dan apa enak gitu, berubah itu juga nggak enak. Saya rasakan juga nggak enak. Dan karena saya merasa saya dilahirkan begini, nikmatnya begini, jadi udah nggak usah berubah lah gitu. Terakhir Tok, kasihlah Tok motivasi nih untuk kawan-kawan kita yang mungkin masih mau mulai konten-konten di YouTube gitu Tok. Ya motivasinya ketika kita sudah melangkah satu ya lanjutkan, jangan pernah mundur dan berhenti gitu kan. Terus dan terus, terus dan terus. Sukses itu cuma waktu. Sukses itu cuma waktu, ya kan. Nah, pokoknya nggak ada lah apa namanya tuh ya, nggak ada usaha yang tanpa hasil. Kalau prinsip saya itu kan nggak ada orang yang gagal. Yang ada tuh orang yang berhenti sebelum sukses saja. Semua kita ini punya kesempatan dan peluang yang sama. Tinggal waktu dan bagaimana kita berupaya untuk dapatkannya. Pokoknya tetap terus jalankan, jangan semangat lah mundur aja. Nanti kalau kalian nanti jadi terkenal semuanya, siapa yang undang atuh? Oh iya, betul juga. Iya. Lesil undang-undangan kita ya kan. Pesta kawinan bulan undang. Tok boleh nih Tok, atau kasih 3 kata nih tentang UMN Al-Wasliyah sekarang. 3 kata? Iya, tentang UMN Al-Wasliyah. I love you full aja lah. Oh, I love you. Oke Tok, terima kasih ya Tok untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada hari ini bersama Atok Labu. Sampai bertemu di bincang-bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minum Tok? Ya.